Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita bertemu kembali di pelajaran geografi. Mudah-mudahan anak-anak masih semangat, diberi kesehatan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita di masa pandemi ini kita selalu mendekatkan diri pada Allah untuk bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan dan kita bisa keluar dari hal-hal atau yang tidak baik dari materi ini. Kita lanjutkan materinya berikut ini anak-anak sekalian. Jadi kita akan membicarakan pola keruangan kota. Kalau membicarakan tentang kota, pasti ada gambaran bagaimana kota itu. Kota itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan cita-cita yang tinggi dan sebagainya, dan pokoknya yang penuh menggembirakan gitu. Maka kalau ada kalimat-kalimat yang mewakili mungkin perasaan kita kalau ke kota itu pasti di sana akan semuanya menjadi maju, teratur, modern gitu ya, rasional, sukses. Kemudian pekerjaannya karena dengan mesin menjadi efektif dan efisien. Kemudian tepat waktu dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang lain yang bisa dilihat di kota. Itu sisi baiknya, tapi juga ada sisi yang tidak baik. Jadi kalau anak-anak sekalian ke kota, mungkin di sana juga kamu harus bekerja keras, harus percaya diri, karena mungkin di kota itu kehidupannya keras. Kadang-kala juga karena pola kehidupan yang individualis, maka menjadi kota itu menjadi sangat kejam, intoleran, kadang-kala juga begitu. Tidak mengenal lingkungan, tidak mengenal tetangga, tidak mengenal teman, dan lain sebagainya. Ada persaingan, tapi juga ada visioner gitu ya. Tapi juga ada keacuhan, egois, dan lain sebagainya. Itu tadi gambaran kota secara umum. Sekarang kita masuk ke pengertian kota secara geografis yang dikemukakan oleh tokoh geografis Indonesia, sekali lagi adalah Profesor Dr. Bintarto. Jadi yang namanya kota itu adalah suatu kesatuan jaringan kehidupan manusia. Jadi kalimatnya adalah suatu kesatuan jaringan kehidupan manusia. Di situ ada kalimat jaringan kehidupan. Apa yang dimaksud dengan jaringan kehidupan? Maksudnya adalah kalau di kota itu mendapatkan sesuatu atau berbuat sesuatu, itu harus dalam bentuk jaringan atau dalam bentuk link gitu ya, dalam bentuk network. Contoh yang mudah misalnya, kalau orang desa untuk sekedar makan nasi, dia bisa langsung dari alam menanam, kemudian mendapatkan barangnya, kemudian bisa dimasak langsung menjadi nasi. Tapi namanya orang kota, untuk mendapatkan nasi itu ada beberapa jaringan, beberapa jalan yang harus ditempuh. Dari petani sampai dia mendapatkan di pasar. Jadi dari petani ada tengkulak ke kota, kemudian dari kota tengkulak ke kota, kemudian dari tengkulak lagi, kemudian ada pengecer dan lain sebagainya. Jadi ada jaringan kehidupan. Apapun yang didapatkan orang kota adalah sebuah jaringan kehidupan. Ini bisa diambil pelajaran bahwa nanti kalau misalnya anak-anak itu pilihannya nanti kalau sesudah dewasa berumah tangga ke kota, maka kalau ingin ke kota maka bentuk jaringan, karena kehidupan di kota itu adalah dalam bentuk networking, dalam bentuk jaringan. Siapa yang bisa membentuk jaringan dengan baik, maka dia sukses di kota. Itu kalimat atau itu pengertian kota. Jadi sekali lagi, yang namanya kota adalah kesatuan jaringan kehidupan manusia. Tidak seperti di desa yang tadi adalah perwujudan geografis. Kemudian ciri-ciri kota ada ciri fisik dan ciri sosialnya. Ada 6 hal yang harus dipenuhi oleh sebuah kota. Jadi yang namanya kota itu harus mempunyai 6 hal bangunan fisik. Yang pertama adalah sarana perekonomian seperti pasar, supermarket, atau tempat-tempat yang lain. Kemudian ada tempat parkir, karena ini menjadi sangat penting di kota, tempat parkir itu menjadi masalah. Kemudian juga ada sarana olahraga dan tempat rekreasi. Disediakan sarana rekreasi di kota itu. Kemudian ada alun-alun, maka kamu akan melihat kalau di setiap kota pasti punya alun-alun. Kemudian ada tempat
tersendiri gedung pemerintahan, ada bagian yang dipakai untuk kantor-kantor pemerintahan, kemudian yang terakhir di undang-undang yang baru itu harus ada perpustakaan daerah, itu secara fisiknya. Jadi ada 6 hal yang harus dipenuhi sebuah kota untuk menjadikan kota itu baik. Kemudian ciri sosialnya saya kira banyak, seperti tadi sudah dibicarakan di depan, bahwa ciri masyarakat kota itu yang pertama adalah heterogen. Kalau di desa semuanya agraris, hampir semuanya agraris. Tapi kalau di kota semuanya heterogen. Heterogen dalam bidang apa? Dalam bidang apa saja. Dalam bidang pekerjaan mereka heterogen, dalam bidang mata pencaharian dia heterogen. Kemudian dari asal, penduduk, suku, agama sangat heterogen sekali. Demikian juga orang kota itu biasanya individualis dan materialistis. Individualis dan materialistis, ini kenampaan secara umum. Kemudian bersifat Gesellschaft atau hubungan kekerabatannya adalah hubungan kerabatan berdasarkan pekerjaan. Jadi kalau orang desa, Gemeinschaft, itu kekerabatannya berdasarkan sosial. Tapi kalau orang kota, hubungan kekerabatannya berdasarkan kepentingan. Secara umum adalah begitu. Gesellschaft artinya kepentingan, biar mudah gitu. Kemudian ada kesenjangan sosial. Di desa jarang sekali ada kesenjangan sosial. Tetapi kalau di kota kita bisa melihat tadi ada gedung tinggi, tapi di sebaliknya itu ada juga rumah-rumah yang mungkin tidak layak huni. Karena ada kesenjangan. Biasanya disebut dengan kalimat yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Walaupun itu tidak sepenuhnya betul. Tetapi begitu panjang atau begitu besarnya antara yang kaya dengan yang miskin. Kemudian norma agama tidak begitu kuat. Jadi dikatakan orang kota itu norma agamanya tidak begitu kuat. Kenapa begitu? Dikarenakan karena memang kondisinya. Dia harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang di kota. Misalnya, contoh yang mudah ya, kalau di desa mungkin bisa mengatur sholat dengan baik, waktu-waktunya bisa diatur sendiri gitu. Tapi kalau orang kota kadang-kala ya harus menyesuaikan dengan pekerjaan. Artinya tidak bisa tepat waktu. Ini dianggap pengamalan agamanya tidak begitu baik atau kurang baik. Gitu. Kemudian pandangan hidup orang kota itu biasanya rasional. Mereka berpikir secara rasional. Hal-hal yang dihadapi diselesaikan dengan rasional. Kalau di contoh yang mudah misalnya kalau dia sakit ya harus ke rumah sakit, beda dengan orang desa dan lain sebagainya. Kemudian menerapkan strategi keruangan, yaitu pemisahan komplek atau kelompok sosial masyarakat secara tegas. Dalam geografi disebut dengan segregasi. Jadi ada komplek-komplek perumahan. Kalau di desa tidak ada komplek perumahan-perumahan karena mereka sama agraris. Tapi kalau di kota nanti ada kumpulan orang yang sesuai dengan kelompoknya. Misalnya ada perumahan orang-orang bank, perumahan orang-orang pasar gitu ya, ada perumahan pasar, perumahan nanti di sebuah kota di Solo itu ada perumahan becak. Ini satu-satunya perumahan yang ada di Indonesia. Di daerah sebelah utara ada Universitas Unisri, di sebelah utaranya itu ada perumahan becak. Ya orang-orang yang bekerja di bidang becak itu saja, sehingga disebut dengan menerapkan strategi keruangan atau segregasi. Berikutnya anak-anak sekalian, kita lanjutkan klasifikasi kota. Kota diklasifikasikan beberapa penggolongan, beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah kota berdasarkan jumlah penduduknya. Ada kota kecil, kota sedang, kota besar, kota metropolitan, dan kota megapolitan. Ini dipakai oleh pemerintah untuk memberikan beberapa penghargaan. Jadi kalau ada penghargaan sebuah kota, misalnya Kalpataru dan lain sebagainya, itu biasanya dengan penggolongan berdasarkan jumlah penduduk. Kota kecil, kota sedang, kota besar, dan kota metropolitan dan megapolitan. Sedangkan untuk penggolongan berdasarkan perkembangannya, maka kota itu dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah
kota yang perkembangannya masih eopolis, yaitu suatu wilayah yang berkembang menjadi kota baru. Atau kalau dimudahkan, suatu desa di pinggir kota, kemudian pembangunannya bagus, berkembang, akhirnya menjadi kota. Maka kondisi yang semacam itu, perkembangan yang semacam itu disebut dengan tingkat eopolis, atau mudahnya desa bercirikan kota. Jadi tempatnya masih ada di desa, tapi kehidupannya sudah kota, itu namanya kota eopolis. Sedangkan perkembangan yang kedua disebut dengan kota polis. Kota polis itu kebalikannya, kota yang memang dirancang oleh pemerintah untuk menjadi kota, tetapi masih tahap awal, masih baru mulai. Sehingga tempatnya sudah di kota, tapi kehidupannya karena pindahan dari orang-orang desa, di pinggir-pinggir desa. Maka walaupun tempatnya di desa, di kota maksud saya, tapi masih kehidupannya seperti orang desa. Perkembangan ini juga disebut dengan perkembangan polis. Jadi antara eopolis dan polis itu sebetulnya adalah sama. Kalau eopolis adalah awal dari kota, dari desa yang berkembang menjadi kota, sedangkan kalau polis itu memang kota yang masih baru dimulai perkembangannya. Setelah itu kemudian pembangunan berkembang menjadi baik, maka menjadi kota metropolis. Karena memang ciri kota itu adalah sudah meninggalkan agraris. Maka kalau kota sudah tidak ada yang penduduknya bekerja di bidang pertanian, maka disebut dengan kota metropolis. Kota metropolis berkembang lagi, berjajar-jajar menjadi kota megalopolis atau megapolis sama, yaitu wilayah perkotaan yang terdiri dari beberapa kota metropolis. Jadi pada zaman Orde Baru dulu Pak Harto akan membangun kota megalopolis ini dari Jakarta sampai ke Surabaya. Jadi sepanjang Jakarta dan Surabaya itu ke arah timur dan barat, artinya Jakarta ke arah timur dan Surabaya ke arah barat, itu mau dibangun menjadi kota seperti kota Jakarta. Karena di beberapa daerah, di beberapa wilayah, misalnya Jepang itu mempunyai kota megalopolis dari Tokyo sampai Hiroshima, itu sepanjang sekitar 425 km itu kalau kamu berjalan ke sana semuanya melewati kota-kota metropolis. Kemudian di Amerika juga begitu, dari ibu kotanya New York sampai ke Florida di bagian selatan, itu semuanya adalah kota-kota metropolis. Nah, kumpulan atau kota-kota metropolis yang berjajar itu disebut dengan kota megalopolis. Setelah kota megalopolis berkembang dan maju, maka akan menjadi banyak masalah. Maka disebut dengan kota Trianopolis atau kata lainnya Tiranopolis juga boleh. Ada kata tirani berarti di situ ada masalah. Artinya puncak dari kejayaan kota itu sebetulnya adalah megalopolis. Semua kota di sekitarnya menjadi kota-kota metropolis yang maju, tapi kemudian setelah berkembang ada keterbatasan kota itu sendiri di bidang fisik maupun sosialnya, maka akan menjadi ada kerawanan sosial, ada kemacetan misalnya, ada kriminalitas yang tinggi dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Jakarta sudah ada kemacetan, berarti sebetulnya adalah itu sudah tiranopolis. Kenapa tiranopolis? Karena di sini nanti ada kekuasaan-kekuasaan di luar pemerintah yang akan menguasainya. Kalau kota sudah berkembang tiranopolis, akhirnya menjadi kota yang mati, kota yang hancur. Karena fasilitas semuanya sudah jenuh, tidak bisa digunakan lagi, maka orang akan menjadi pindah. Maka wacana ibu kota menjadi pindah itu jangan sampai kota Jakarta besok tidak bisa ada kehidupan karena semuanya sudah menjadi puncak kehidupannya. Itu kota berdasarkan perkembangannya. Kita lanjutkan kota berdasarkan fungsinya. Kota berdasarkan fungsinya itu adalah kota yang kegiatannya, jadi berdasarkan kegiatannya. Ada kota yang menjadi pusat produksi. Kalau di daerah kota itu ada pengusaha-pengusaha, ada pabrik, maka disebut dengan kota produksi. Kemudian kota perdagangan, kota pemerintahan, kota kebudayaan, kota pariwisata, kota pendidikan, dan lain sebagainya. Itu berdasarkan kehidupan atau kegiatan masyarakatnya di situ. Jadi misalnya Yogyakarta disebut dengan kota pelajar karena memang aktivitas sebagian besar penduduknya itu di bidang pendidikan. Artinya kalau kamu ke Yogyakarta maka kamu akan melihat banyak sekali
tempat-tempat pendidikan, kemudian orang-orangnya semuanya bergerak di bidang pendidikan. Itu klasifikasi dari kota. Kita lanjutkan, kota dengan segala kebaikannya tadi, dengan segala perkembangannya dan kemewahannya, ternyata kota juga mempunyai masalah. Kita sudah tahu masalah-masalah di kota itu banyak sekali. Yang kita bisa lihat secara mudah misalnya adalah tadi, macet, lalu lintasnya macet di mana-mana. Kemudian kalau hujan menjadi banjir, banyaknya industri menjadi polusinya menjadi tinggi. Kemudian juga banyaknya urbanisasi atau pindahnya orang-orang desa ke kota untuk mendapatkan pekerjaan, maka di kota juga mengalami kepadatan penduduk, pemukimannya menjadi terbatas. Kalau sudah begitu maka ada kriminalitas dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada masalah-masalah yang lain di bidang sosial. Itu masalah di kota. Materi paling akhir adalah struktur ruang kota. Struktur ruang kota. Kota itu strukturnya atau polanya gitu ya, pola kota itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pola konsentris. Ini di Indonesia mungkin sulit didapatkan karena memang perkembangan kota di Indonesia itu tidak didasarkan pada rencana tata ruang yang baik, sehingga kota itu seakan-akan hidup, walaupun di pemerintahannya juga ada RT RW-nya, rencana tata ruang kota rata wilayah, tetapi kadang-kala tidak bisa dijalankan atau tidak dijalankan, sehingga seperti berkembang secara alami gitu. Sedangkan di kota-kota di negara-negara maju itu memang disetting dengan baik, diatur dengan baik. Kalau belum baik maka juga akan diatur dan penduduknya bisa menyesuaikan. Pertama adalah teorinya teori konsentris oleh E.W. Burgess. Ini kota ini banyak dipakai oleh orang-orang di negara Amerika. Jadi di Amerika itu kotanya konsentris, melingkar gitu. Di tengah kota ada pusat kota, kemudian di pinggir pusat kota itu ada tempat-tempat usaha, manufaktur, transisi gitu ya, tempat-tempat usaha. Kemudian di bagian ketiga ada zona pemukiman kelas rendah. Jadi beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu orang-orang yang mohon maaf miskin, karyawan, itu adanya di pinggir kota. Tapi kota-kota di negara maju itu justru orang-orang yang berpendapatan rendah itu ada di dekat dengan tempat kerjanya. Kemudian baru orang yang pemukiman kelas menengah itu ada di kolom bagian nomor 4. Kemudian yang terakhir, orang-orang tingginya yang punya pabrik, orang-orang kaya itu ada di pinggir-pinggir kota. Jadi memang berbanding terbalik dengan kebiasaan kota-kota di Indonesia. Maka kemudian kita bisa menyimpulkan secara mudah kenapa orang Indonesia itu, kota-kota di Indonesia itu tidak maju, ada kemacetan tadi, karena memang pola ruangnya agak terbalik. Atau mungkin penduduk di kota di Indonesia itu, terutama yang karyawan, itu menjadi sulit berkembang, sulit menjadi sejahtera kehidupannya, karena mereka hidupnya justru di bagian kota, di bagian desa maksud saya. Sehingga untuk pergi ke tempat kerjanya, dia harus laju. Karena untuk kos di dekat dengan tempat kerjanya di kota menjadi mahal. Beda dengan ini, teori konsentris ini, jadi pemukiman kelas rendah atau karyawan diletakkan di dekat dengan tempat bekerja, maka mereka akan hidup dengan baik. Sedangkan orang-orang yang kaya, dia harus membuat rumah tinggalnya itu di pinggir-pinggir kota. Karena orang kaya kan membutuhkan lahan yang lebih luas untuk rumahnya, kemudian untuk kebun mungkin, untuk tempat olahraga dan sebagainya. Kalau di kota maka akan menjadi masalah di kota. Seperti di Indonesia, orang-orang kota di Indonesia, orang kayanya ada di tengah kota sehingga menimbulkan tadi kemacetan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di negara-negara maju bisa diatur dengan baik, orang-orang kaya harus di pinggir kota untuk mendapatkan hal-hal yang bisa untuk kehidupan mereka. Teori yang kedua disebut dengan struktur ruang kota
sektoral. Jadi kota itu dibuat sektor-sektor, bagian-bagian tertentu, kemudian ditepati dan di situ mengadakan kegiatannya. Nomor 1 sampai 5 itu sama saja, jadi antara sektoral dan konsentris tadi sama, cuma penempatannya. Kalau tadi konsentris itu melingkar, sedangkan kalau sektoral dibuat bersektor-sektor atau blok-bloknya, supaya tidak campur-campur seperti di kota-kota di negara kita. Yang terakhir adalah gabungan antara sektoral dan konsentris tadi, disebut dengan teori inti ganda. Jadi ini menggabungkan antara teori konsentris dan teori sektoral. Anak-anak sekalian, demikian pelajaran kita di hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerima dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.